Wah anjir nih film dokumenter gila banget sih. Ini kata gue film dokumenter yang mengangkat keadilan dan kebenaran. Penting nih buat orang-orang nonton. Udah gitu style filmnya juga cantik sih. Kayak cakep, sinematik mana gitu. Kayak gak boring, gak flat, gak kayak dokumenter yang biasa kita nonton tuh. Ini dokumenter paling gokil sih. Kata gue ini sih patut dijadiin mencari efeknya, harus bikin skripsi sih. Anjir sumpah dah asli. Aduh, mana ada sih film yang objektif bro. Hah? Semua tuh udah ada kompromi kali. Apa Semua lu? tuh udah diremuk-remuk bro. Kompromi masyarakat aja ngerembuk tuh bulan kali lu kita. Aduh. Ini ya, lu kasih contoh nih. Ini sekarang gue bikin hitam putih nih. Waduh, Gue bikin lagi warna kuning. anjing. Gue bikin lagi warna biru. Waduh, kok lu bisa deh kan? Ini gue bikin jadi 3:4 nih sekarang. Waduh, sempit di kamar gue ya. Gue bilang apa? Ini gue bikin lagi jadi slow shutter nih ruangan ini. Waduh, kayak ngelem gini ya. Iya itu maksud gue bro. Nggak ada yang objektif. Sekarang gue balikin lagi di awal. Dia baru balikin pusing bro. Balik ke awal lagi. Gitu jadi bro. gitu. Jadi Nggak ada yang objektif. nggak ada yang bisa. Ini semua kompromi. Film dokumenter juga segini. Jadi gue nggak bisa nyari kebenaran dari sini. Nggak bisa lah bro. Jadiin bahan pembelajaran aja. Oh, oke. Kayak buzzer lu ya. Gue udah tau. Aduh. Oke, kembali lagi bersama kita para pengomong kosong sinema. Waduh. Jadi ya, selamat datang di Bahas Sinema episode 2. Hidup boleh basi, tapi sinema adalah selamanya. Kenapa gitu bro? Tapi kan emang gitu, sinema tuh selamanya. Seni itu kan abadi, kita mati bro bentar lagi. Oh iya? Iya, Oh iya bener juga. ya seni itu selamanya, karya Abadi. abadi. Kita mati, itu gampang mati lah. Di episode pertama kemarin kita tuh sudah bahas kenapa sinematik itu overrated gitu. Kalau menurut Brian Brown kan kemarin satu shot sederhana aja itu bisa mengandung sebuah makna gitu. Jadi sebuah shot sinematik itu tidak perlulah yang keren-keren, istilah tidak perlu banyak gerakan, tapi karena satu shot teknik rekam saja sudah bisa kita anggap sinematik ya. Kita mau bahas kalau film itu tidak ada yang objektif. Ya bener, film itu tidak ada yang objektif. Dalam kata lainnya, film sangat-sangat subjektif dan hanya terbatas dengan pandangan pembuatnya. Silakan Bro Nixon, ambil alih. Nah, artinya apa sih? Jadi sebuah film itu tidak mungkin terlepas dari pembuatnya atau subjektivitas dari pembuatnya mengenai sebuah film yang dia akan buat. Bahkan ketika dia dengan sadar ingin membuat sebuah film dengan objektif gitu, tidak berat sebelah dan segala macam, itu tidak mungkin terjadi karena adanya frame atau shot itu sendiri. Nah, itu nanti kita bakal jelasin lebih lanjut. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa nih yang bisa membuat film itu disebut objektif gitu? Kalau kalian mikir kayak lah film dokumenter itu kan itu menangkap realita. Film dokumenter itu kan ada isu real yang pengen diangkat gitu. Kalau film fiksi mungkin memang sangat subjektif karena emang idenya datang dari satu kepala gitu. Sementara kalau dokumenter kan ada isu-isunya gitu. Nah, kalian stay tune aja. Kita bakal menelanjangi. Waduh. Itu semua. Nggak sampai menelanjangi sih. Paling cuma sampai buka kaos kaki aja. Nggak, ya intinya kita bakal bahas aja itu secara pelan-pelan aja. Karena masih belajar juga. Kita ingin menunjukkan kalau film itu objektif. Tidak mungkin. Film itu tidak mungkin objektif. Sorry, tidak mungkin objektif. Secara naratif dan secara teknis kamera tidak mungkin objektif. Ya. Oke, tadi kita udah ngomong lah soal film itu gak objektif, kalau film itu subjektif. Bagaimana soal film-film historical drama yang sebenarnya complicated gitu? Karena historical drama ini kan ingin mengangkat sebuah cerita real dan akhirnya dibungkus dalam struktur film fiksi lah bisa dibilang ya. Karena kan historical drama tuh kayak biopik gitu kan ya. Ya biopik, film-film tragedi yang real gitu. Ya Soekarno, Bohemian Rhapsody, Temptation of the Christ kalau kalian tahu. Iya, Temptation of the Christ. Passion of the Christ. Passion of the Christ. Kristen. Yang Kristen tahu sih. Nah, gue aja gak Kristen anjir. Nah gitu kan. Nah,
Nah, di film historical drama ini kan sebenarnya ada masalah real nih, ada tokoh-tokoh real. Keinginan dari sebuah film historical drama kan mengangkatnya seperti dokumenter. Ingin meletakkan kamera dalam kejadian yang ada dalam waktu itu gitu. Nah, masalah dari historical drama ini adalah seharusnya kan objektif. Seharusnya cerita ini yang menggambarkan apa adanya gitu. Sementara kita tahu tadi film butuh dramatik. Sebenarnya contoh yang sangat luar biasa, ya ampun, keberadaannya itu tau gak apa nih? Masya Allah. Masya Allah. Aduh, legend lah ini. Gue yakin kalian semua udah pernah nonton. Gue yakin bukan hanya kalian, ibu kalian, kakek kalian pun udah nonton film ini. Apa nih? Avengers Endgame. Film apa nih? Dia 30 SPKI. Penumpasan pengkhianatan Gala 30 SPKI. Film ini sebenarnya sangat luar biasa keberadaannya. Dan juga menurut gue, ini opini gue personal, sangat disayangkan keberadaannya meski luar biasa. Oke, kenapa film penumpasan pengkhianatan Gala 30 SPKI ini bermasalah? Sebenarnya bermasalah kalau kita kaitin sama identifikasi masalah kita pada episode ini ya, dalam atau objektif. Jadi gini, kita tahu semua film penumpasan pengkhianatan Gala 30 SPKI itu memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada rakyat Indonesia bagaimana kekejaman dan kebangkitan PKI waktu itu. Film ini dibiayai oleh negara dan juga menjadi film di tahun itu dengan biaya termahal gitu. Dan film ini sebenarnya sangat-sangat subjektif. Karena film ini adalah, ya kita bilang ini film propaganda. Ini adalah film yang ingin menunjukkan suatu ideologi. Kita anggap aja ideologi di sini sebagai suatu cara memandang ya. Dan ideologi yang ditawarkan oleh film ini ya ingin melihatkan kalau film ini ingin menjadi suatu bentuk komunikasi kepada masyarakat kalau PKI itu salah gitu. Ya emang gue bukan simpatisan, gue bukan yang mendukung PKI nih, tapi tapi kebenaran ataupun hal yang ada dalam film ini sebenarnya tidak bisa kita jadikan acuan. Contohnya aja nih, pemeran dari karakter Soeharto, Amoroso Katamsi pernah bilang kalau film ini tuh sengaja dibuat untuk memberitahu rakyat bagaimana PKI pada masa itu. Ya kita bukan ingin membela, tapi realita yang ditawarkan di film itu sudah sangat dikompromi gitu. Film itu adalah bentuk komunikasi. Jadi realitasnya sangat subjektif dalam film itu. Jadi apakah film-film historical drama itu bisa jadikan tempat pembelajaran? Menurut Bro Nixon gimana? Gak bisa dijadiin satu cara dalam melihat sebuah isu atau cerita sih. Sebagai salah satu cara buat belajar, kita harus lihat perspektif lain, subjektivitas yang lain. Jadi ya tapi jadinya nggak objektif juga sih, jadi ya intersubjektif gitu. Iya, setuju. Di pembahasan ini kita lanjut membahas seorang tokoh yang namanya Andre Bazang. Andre Bazang adalah seorang pemikir film yang melihat bahwa keunikan film itu berada saat kamera dapat menangkap realitas secara objektif. Dia melihat bahwa kamera itu bisa menangkap realitas secara objektif, dan itu kekuatan dari film dan keunikan dari film dibandingkan dengan seni-seni lain. Dalam pembahasan di bukunya, dia pernah bilang bahwa film itu seperti bekas sidik jari. Kita pernah ini nggak sih mengambil selotip, terus kita tempelin jari kita, terus ada bekas jarinya kan. Kayak kalau handphone kalian tuh kalau bahannya matte itu kan kelihatan sidik jarinya kalau kita taruh lagi sering main HP gitu. Nah itu ibaratnya itu persis seperti film menurut Bazang. Jadi intinya dia mau bilang bahwa film tuh bisa nangkap realitas objektif. Nah tapi hal tersebut kemudian dikritik oleh Tom Gunning gitu. Abang kita Tom Gunning. Bahwa kamera itu sebenarnya nggak bisa juga menangkap realitas secara objektif karena ada cara kerja kamera seperti shutter speed, ada filter, ada film stock yang dipakai, terus ada lensa, exposure rate atau ISO, film stock, dan masih banyak lagi sih proses printing dan segala macam sehingga dia bisa ditampilkan sebagai film. Itu ada proses yang panjang. Kalian tahu nggak sih sebenarnya pembuatan film itu juga nggak terlalu berbeda dari apa yang dibilang oleh Gunning gitu. Jadi Tom Gunning yang bilang kalau sebuah karya fotografi itu adalah cahaya yang akhirnya memantul ke suatu objek dan dari objek itu masuk ke kamera
Ya kalau pakai kamera film itu masuknya ke lembar halida film, kalau ke kamera digital itu menjadi kode binari, akhirnya bisa kita lihat gambarnya. Nah sebenarnya pembuatan film ya nggak terlalu berbeda gitu. Ada kalau dari film itu ada perspektif teknis dan naratif. Kalau dari naratif sendiri, film itu kan pertama dari ide tema seorang sutradara ingin mengangkat apa sih dalam filmnya, dan akhirnya ide ini mulai berangkat kan. Yang tadinya jadi sinopsis, jadi skenario, dari skenario ini akhirnya nanti di breakdown jadi floor plan, jadi shot list, dari shot list ini bisa jadi storyboard akhirnya di syuting, di syuting itu nanti akhirnya diedit, dikasih musik scoring, di sound mix, dan akhirnya didistribusikan ke bioskop atau ke streaming yang bisa kita tonton filmnya. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat banyak ideologi gitu. Ide itu sudah sangat dikompromi. Jadi di skenario masuk input, di editing masuk, di shortlist masuk, di musik scoring masuk. Jadi realitas itu sebenarnya sudah sangat diremuk, dan akhirnya realitas akhir itu yang kita tayangkan di bioskop yang kita nonton. Jadi yang realitas sudah kita tonton itu sebenarnya sudah realitas yang sangat terkompromi, yang sudah sangat dibentuk oleh apa yang ada dalam industri dan juga perspektif penonton. Jadi tadi masih sangat jauh dari kata film itu objektif, dan prinsip itu sebenarnya ya tidak akan pernah terlepas. Ya kan Nick, contohnya film dokumenter. Kalau film dokumenter gimana Nick, tadi yang udah kita bilang, film dokumenter kan menangkap realita, ada isu real gitu yang pengen diarahkan. Ya kalau secara teknis gitu, mungkin ada orang yang bilang gue ingin bikin film seobjektif mungkin mengenai sebuah isu, sehingga penonton tuh tidak berat sebelah lah intinya. Dia tidak ingin menipu siapapun, tapi keterbatasan film itu dia punya shot, ada frame di sana. Jadi setiap frame itu merupakan sebuah pilihan dia gitu. Setiap misalnya ada shot, long shot ke arah sebuah gedung, itu sudah merupakan pilihan subjektif dia gitu. Tidak mungkin objektif gitu. Nah secara naratif pun kalau dalam dokumenter juga ada struktur, ada babak-babaknya juga. Mana yang ditekan dari opening gitu ya? Openingnya gimana, yang tengah gimana, klimaksnya ada permasalahan apa, taruh sini, penyelesaian, dan begitu sih. Sementara kalau kita mengenal realitas objektif kan, ya kita melihat realitas apa yang ada dalam sekitar kita gitu. Kita nggak mungkin mengidentifikasinya dalam sehari-hari itu openingnya mau di mana ya, endingnya gimana ya, enggak kan. Itu hanya ada di film, karena film ada kebutuhan dramatik. Sudah tidak rasa aku kira kita tiba pada kesimpulan di penghujung acara ya. Tiba di penghujung acara. Habis ini silakan ambil makanan. Oke, dari sini Nick. Nah, jadi teman-teman semua, kita dari pembahasan ini udah dapat bahwa film itu tidak mungkin objektif karena dari segi teknis maupun secara naratif tidak mungkin menunjang realitas objektif itu sendiri. Secara teknis ada berbagai macam keterbatasan seperti frame dan shot, shutter speed, pemilihan lensa, pemilihan filter, ISO dan sebagainya macam teknis dalam kamera itu sendiri. Yang kedua secara naratif, karena secara naratif itu memiliki keterbutuhan terhadap dramatik, ada babak di dalam situ, bagaimana kita menyusun struktur dalam film itu sendiri, itu kan sebuah bentuk subjektivitas kita sebagai pembuat film gitu. Dan sebenarnya bukan berarti subjektivitas itu buruk gitu. Sebenarnya kita harus memeluk subjektivitas itu sendiri. Nggak apa-apa kita ngomongin sebuah isu, dan ini menurut subjektivitas kita gitu. Ya penting juga sih, karena subjektivitas itu kan juga sebagai suara kita bersuara, suara kita sebagai bentuk bahwa kita peduli juga dengan fenomena itu. Sebenarnya ya subjektivitas bisa dibutuhin, karena itu cara kita berekspresi lah, self expression itu penting dalam seni. Kalau dari gue kesimpulannya adalah kita selalu mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran dalam film dokumenter. Kita mencari suatu hal yang bisa kita petik dari film. Padahal sebenarnya kebenaran itu yang kita dapatkan hanyalah sepotong layar persegi panjang dari realita yang sangat luas ini. Oke. Demikian episode kali ini. Nah, hanya sesumber hati.
Nah, waduh. Sebenarnya kalian ngapain sih nontonin ini juga gak jelas. Ini kita ngomong, kita hanya orang gabut ya. Ini latihan public speaking. Ini latihan public speaking. Ini latihan. Tapi ya tadi ujung-ujungnya duit, jadi ya nyari duit juga sih. Jadi ini adalah this is it for Basi episode 2. Membahas film itu tidak objektif. 1.000 subscriber. 1000. Nah, kita udah mau 1000 subscriber. Ayo guys. Giveaway. Abis ini kita giveaway bukunya Tom Gunning. Enggak lah anjing. Giveaway bukunya Seno Kumira. Kita giveaway bukunya Mas Seno yang sangat akan kita angkat di episode berikutnya. Oke. Tunggu 1000 subscriber, bantu kita berapa subscriber? Butuh bantu. Ayo Joko Anwar subscribe, dari Riza subscribe. Amatir.